Tes. Cek. Gimana? Oh. Iya. Enggak. Karena ada apa yang amat berbuatkan bagi kita. Jadi kita akan tahu bagaimana kita Pak. Yesus mati. Karena ada awal dosa itu, korban bakaran itu tuh. Ya, kalau itu melalui iman, ya itu tinggal kalau dia dapat pengampunan. Maka selamat. Yesus mati maksudnya dibuat korban melalui dosa itu sendiri. Memang di pelajaran ini ada beberapa cara kan. Zaman dahulu melalui Yesus balik ke sini, zaman sekarang melalui gereja, dan sekarang Yesus sudah bekerja di mana? Milik kan, termasuk untuk siapa yang bekerja? Ya, kita apa waktu? Kita banyak kita apa kita mudah-mudahan waktu yang datang kita akan sendiri untuk diri. Baik saudara-saudara, selamat pagi, shalom, selamat hari Sabat. Baik saudara-saudara, kami keluarga Mamesa Yakobus mewakili Klodi 10 pagi hari ini menyampaikan selamat datang kepada saudara-saudara. Kita akan mengikuti acara rumah tangga. Tentunya patut kita bersyukur lagi kepada Tuhan oleh karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita saat ini juga
boleh terkumpul di Ka'bah yang suci ini, kita akan mengikuti akan acara keluarga di pagi hari yang ini. Indah ini. Baik saudara-saudara, sebelum kita akan memulainya, saya mengundang, mari kita tunduk kepala seketika, mengundang Roh Suci dalam hati kita. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Mari kita buka di dalam buku lagu Sion nomor 258. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Betapalah eloknya di rumah tangga bila ada kasihnya di rumah tangga, damai dan kelimpahan, sini sana senyuman, senang sama rasakan di rumah tangga. Kasihnya di rumah, senang sama rasakan di rumah tangga. Betapa manisnya di rumah tangga bila cocok bersama di rumah tangga. Di sini sana bunga memberi hati lega, berkatnya tak terkira di rumah tangga. Kasihnya di rumah, senang sama rasakan di rumah tangga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu di pagi hari Sabat yang suci ini, oleh karena berkat-berkat yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sampai saat ini kami boleh rasakan Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di mana kami saat ini ya Tuhan, Engkau sudah kumpulkan seberapa banyak yang sudah hadir untuk datang bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan lewat acara keluarga. Kiranya berkat yang indah lagi boleh menjadi bagian kami. Roh suci Tuhan dapat menuntun hati dan pikiran kami. Kami boleh dapat mengikuti akan tips rumah tangga. Boleh menjadi bagian di dalam rumah tangga kami masing-masing di Jemaat Perdua. Bapa di sorga, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Dari mula pertama, pertengahan sampai pada tamatnya. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih hidup kami. Amin. Silakan duduk. Baik saudara-saudara, sebelum kita akan mengikuti akan tips rumah tangga yang akan dibawakan oleh Sister Mamisa Yakobus, kita akan mendengarkan pujian lagu yang akan dibawakan oleh Klodis 10, pimpinan keluarga Lumenta, keluarga Lumenta Andi. Klodis 10 yang dipimpin oleh keluarga Lumenta.
Yang terindah turunlah pada kami, dalam kami berkatalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang berserah. Hapuskanlah Roh Kudus dalam hati yang duka, agar Al-Masih yang tulus di perdamaian jiwa. Engkau Tuhan berkuasa, awal dan akhir iman. Buangkan dosa dari jiwa, berikanlah kemenangan. Terima kasih untuk lagu pujian tersebut. Dan saatnya kita akan ikuti tips rumah tangga bahagia. Tetapi sebelumnya, saudara-saudara, kita akan sapa pemirsa yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, pemirsa Justin TV yang sempat menyaksikan acara ini dari Gereja Masih Edwin hari ke-7 Jemaat Pal 2. Saya Ibu Mamesa Yakobus menyampaikan selamat hari Sabat, Happy Sabat Day ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan ikuti tips rumah tangga bahagia pada Sabat ini. Saudaraku, ada 4 musim perkawinan. Kira-kira ketika Anda mendengar 4 musim pernikahan, apa yang terlintas di pikiran Anda? 4 musim pernikahan. Memangnya pernikahan pakai musim-musim. Tapi mari kita lihat. Di Indonesia ada 2 musim. Musim panas, sekarang ini musim panas. Kemudian ada musim hujan. Tetapi di belahan dunia barat ada 4 musim. Kira-kira pernikahan kita seperti ini? Kita lihat musim-musim yang ada di barat sana. Ada 4 musim. Yang pertama, musim salju, musim winter. Ya, musim salju di mana salju itu turun menutupi semua itu, pohon-pohon bahkan rumah sekalipun dia tutup. Nah, pada periode ini adalah periode di mana ada rasa pahit, rasa dendam. Bagaimana itu seperti salju menutupi pohon-pohon bahkan rumah sekalipun, dan kita tidak bisa keluar rumah. Bahkan orang kalau tidak
tahan dengan kedinginan ini bisa mati. Saudara, mungkin pernikahan seperti itu. Ada saat-saat malah periode seperti itu. Dingin. Ada rasa dendam di sana, ada rasa pahit di sana. Tetapi sesudah itu, ada kan tiap-tiap 3 bulan itu, dia mulai Desember, Januari, Februari itu musim itu salju, winter season. Kemudian dia 3 bulan berikutnya spring, musim semi. Periode ini adalah periode di mana kita memulai kehidupan yang baru, rencana-rencana yang baru, kemudian apalagi? Pokoknya kita ciptakan kehidupan yang baru di sana. Harapan-harapan yang baru, kita membuat rencana bersama. Kita tanamkan itu rencana itu. Nah, digambarkan musim spring itu, musim semi itu bunga-bunga mulai tumbuh sana sini, indah nampak di sana sini. Tetapi saudara-saudara, 3 bulan sesudah spring, ya sesudah musim semi ini, datang lagi, ganti lagi musim berikutnya, 3 bulan berikutnya. Musim apa itu? Summer. Ya, musim panas, di mana tadinya tidak bisa keluar dari rumah, sekarang orang-orang bisa keluar rumah. Ya, bisa pergi di tepi pantai, jalan-jalan bersama keluarga, ya, dan sebagainya. Periode ini adalah di mana, ya, di masa kita mulai dari kita membuat kehidupan yang baru tadi, rencana-rencana yang baru, kita lebih perkuat lagi di masa ini. Senang kita nikmati, kita berjanji bersama-sama, saling memuaskan, ya, saling menyenangkan satu dengan yang lainnya. Tetapi datang lagi perubahan 3 bulan berikutnya, datang satu musim, yaitu di mana semua ini daun-daun dia jatuh, musim gugur, ya. Jatuh semua itu pohon-pohon bunga sebenarnya tadinya indah, nampak tidak kelihatan lagi. Musim gugur. Periode ini adalah periode di mana hal-hal mulai berubah. Di sana mulai ada saling menyalahkan, ya. Tidak ada kepastian, rasa takut dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Saudara, apakah di dalam perkawinan kita menggunakan 4 musim ini? Ya. Kalau kita menggunakan 4 musim ini, tiap-tiap 3 bulan kita, 3 bulan berikut, apa dia kan? 3 bulan berikut, ada was-was selalu. Apakah kita seperti itu? Ya. Saudara, kita harus ingat, Yesus itu kasih. Mari kita ikatkan perkawinan kita dalam kasih Yesus, sehingga kita akan tetap selalu mengatakan kepada pasangan kita, pada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, anak-anak kepada orang tua, kata-kata seperti ini. Musim bisa berubah, tetapi one things never change. Satu hal tidak boleh berubah, tidak pernah akan berubah, yaitu love. Cinta tidak pernah akan berubah. Silahkan musim boleh berganti tiap triwulan, tiap 3 bulan, atau di Indonesia tiap 6 bulan. Tetapi satu hal, yaitu cinta kita tidak boleh pernah berubah kepada pasangan kita, suami istri, atau anak kepada orang tua kepada anak. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Baiklah, demikianlah satu tips rumah tangga yang begitu indah untuk keluarga kita masing-masing. Kiranya apa yang kita sudah pelajari ini boleh makan tempat dalam hati dan pikiran masing-masing keluarga kita, khususnya di Jemaat PAL 2. Baik saudara-saudara, untuk mengakhiri akan acara keluarga di pagi hari Sabat yang indah ini, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Sion nomor 258 ayatnya yang ketiga.
Jebret rasa ringan di rumah tangga. Bila ada kasihan di rumah tangga, seperti adalah sinar dalam hati yang benar, tiada putus bergema di rumah tangga. Kasihnya di rumah senang sama rasakan di rumah tangga. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan untuk acara rumah tangga pada pagi Sabat ini. Tuhan, kiranya komitmen yang kami boleh berikan bersama-sama kepada pasangan kami, pada anak-anak dan anak-anak pada orang tua. Walaupun musim itu berganti, tetapi satu hal yang tidak pernah akan berubah di dalam kehidupan pernikahan dan keluarga kami, yaitu cinta. Tuhan tolong kiranya ikatkan rumah tangga keluarga kami dengan tali kasih Yesus, sehingga kami akan tetap selalu di dalam keluarga Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Rumah tangga pada pagi Sabat. Acara selanjutnya kami serahkan kepada pemimpin Sekolah Sabat. Yang kami boleh berikan bersama-sama pada pasangan, sehingga kami akan tetap selalu di dalam keluarga Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat, saudara. Kita masuk dalam acara Sekolah Sabat. Tapi sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Luka 287 ayat 1 dan ayat 3. Dekat Yesus dalam kehidupan kita, sehingga melihat kehidupan kita apa adanya. Dalam hati engkau juga dalam hati apa dunia lihat Yesus. Ayat 3. Apa hidup akan kita pada seorang yang berdosa, kita selamatkan mereka dari dosa. Apa dunia lihat Yesus, dalam engkau juga cinta dalam hati. Apa dunia lihat Yesus, bagi kita menyatakan perkataan serta perbuatan, menyanyi atau yang menyesat, orang yang cari selamat. Apa dunia lihat Yesus,
Engkau juga lalu itu dalam hatimu, Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita, saya akan baca duluan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita ulang. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kita bertelut, kita satu dalam doa. Bapa kami ada di surga, puji syukur, banyak terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu pada pagi Sabat yang indah dan berkati ini. Kami umat-umat-Mu yang sudah terkumpul di Ka'bah-Mu pada hari Sabat yang indah ini, menaikkan puji syukur, banyak terima kasih Tuhan sudah jaga, pelihara, memberkati kami sepanjang hari-hari pekerjaan kami, sehingga kami boleh berada pada hari Sabat ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang serta apa kami boleh berbakti dengan kesukaan. Bapa di surga, acara sekolah Sabat ini kami akan mulaikan, tapi sebelumnya kami mohon urapan Roh Kudus agar acara ini boleh berjalan setuju dengan kehendak Tuhan. Doakan juga saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan tuntun tibakan di tempat sini, kami boleh beraktif bersama-sama untuk memuji beliakan nama Tuhan. Acara sekolah Sabat ini kami serahkan dalam tangan perlindungan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Mengampuni juga salah dosa kami itu banyak, sucikan hati dan pikiran kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kami mendengarkan cerita mision, kami mengundang semua guru-guru yang hadir untuk membawakan satu buah lagu. Kami tambahkan guru-guru dengan koordinator pemelihara, kami mengundang untuk dapat membawakan satu buah lagu.
Terima kasih atas lagu yang sudah diperdengarkan. Baik, kita datang pada cerita mision. Judul cerita mision kita pada pagi ini adalah Orang Gila Menjadi Juru Kabar Allah. Saudara-saudara, kalau lihat ini judul, Orang Gila Menjadi Juru Kabar Allah. Satu pertanyaan muncul. Apakah bisa orang gila jadi juru kabar Allah? Bisa. Mari kita ikuti ini cerita. Ini cerita berasal dari divisi Amerika Selatan. Tepatnya Peru. Ibu kotanya Lima. Ya. Orang gila menjadi juru kabar Allah. Diceritakan di sini seorang yang bernama Juan. Kalau kita melihat orang gila di jalan, saudara, bagaimana? Pakaiannya compang-camping, ada tulis ini. Kalau bajalang tidak ada tujuan, kesana kemari tidak ada tujuan. Kemudian jarang berbicara. Ini yang digambarkan dengan Juan di sini. Sehingga dia banyak orang panggil Juan gila. Tapi setelah saya baca ini ternyata dia tidak gila dari kecil. Dia punya istri, punya anak. Dan dia gila ini 3 tahun sebelum ini diceritakan. Sebelum cerita ini. Jadi barangkali dia ini orang stres yang tak terus. Suatu kali, saudara, ada temannya bernama Francisco. Ini dia punya teman. Karena dia lihat ini Juan kurang kasana kamari dengan baju yang seperti orang lihat orang gila di sini. Suatu kali dia panggil ini Juan, ya, dia kasih baganti bagus-bagus. Daripada katanya kasana kamari, tidak ada tujuan, Iko dan dia pergi ke gereja. Juan bukan orang Kristen, tapi diceritakan di sini Francisco membawa dia ke gereja kita. Karena ada kasih pakai baju bagus, kasih duduk bagus-bagus, sehingga orang tidak dapat lihat dia gila. Dan memang demikian. Kemudian pulang. Pada waktu pulang, inilah terjadi kepada Juan. Tidak dijelaskan di sini bagaimana prosesnya. Tapi inilah yang terjadi. Dia yang tadinya sudah gila, tidak bisa bicara selama 3 tahun, tiba-tiba bisa bicara. Dia kalau tidur tidak biasanya, kalau orang biasa tidur di atas tempat tidur. Ternyata kotek saudara, kalau orang gila sambarang. Dan dia lebih suka tidur di bawah kolong tempat tidur. Kemudian istrinya mendengar dia berbicara. Terjadi suatu perubahan. Dan di sini diceritakan bahwa ketika dia bisa berbicara, yang dia bicarakan, kata yang diungkapkan adalah, Yesus telah menyelamatkan saya dan saya ingin menjadi Kristen. Jadi setelah dia bisa berbicara, cerita ini mengatakan bahwa ingatannya kembali pulih. Berarti dia sudah tidak gila. Jadi dia yang tadinya gila, sudah gila, kemudian menjadi Kristen. Dan di sini saudara-saudara, pada waktu dia katakan ingin menjadi Kristen, orang pertama yang dia temui adalah Francisco ini, temannya. Dia temui Francisco untuk pergi ke gereja yang sudah membuat ia menjadi Kristen untuk dibaptiskan. Saudara-saudara, saya persingkat ini karena agak panjang. Cerita ini menceritakan bagaimana Juan yang tadinya gila sudah menjadi Kristen. Dia membentuk seperti apa yang kita bentuk, yaitu kelompok kecil. Kerinduan untuk mempelajari firman Tuhan, dia bentuk kelompok kecil. Dari kelompok kecil ini, kemudian di Peru berkembang keanggotaan di sana. Dan catatan di sini mengatakan bahwa di Peru setiap 80 penduduk, sekarang ini sekitar 1 orang dari setiap 80 penduduk adalah orang Advent di Peru. Jadi kalau ada 80 orang, 1 pasti Advent. Dan di divisi Amerika Selatan ada sekitar 2 juta orang, dan 1 dari setiap 150 orang adalah orang Advent. Dan di Peru sini saudara dijelaskan, diceritakan bahwa pesatnya pekabaran di sana
pertambahan keanggotaan oleh karena kelompok kecil. Seperti yang Juan ini buat. Jadi kelompok kecil bertambah, dan bertambah. Kita bisa bayangkan kalau kelompok kecil bertambah, itu artinya gereja apa? Gereja penuh. Karena gereja sudah penuh, mereka ingin membuat gereja yang baru. Kalau saudara lihat proyek di buku sekolah Sabat, kalau saudara lihat proyek untuk Sabat ke-13, salah satunya poin ketiga, beberapa bangunan gereja untuk jemaat-jemaat di Peru. Dan salah satunya gereja yang ingin dibuat oleh Yuan bersama dengan teman-temannya. Jadi inilah cerita seorang yang tadinya gila, kemudian menjadi juru kobar Allah. Dan kita dapat membantu akan pembangunan gereja di sana. Pada Sabat ke-13, kiranya Tuhan akan memberkati kita. Terima kasih. Kita masuk dalam acara diskusi di kelas kita masing-masing dan acara diskusi berakhir tepat jam 10. Selamat berdiskusi.